Asik, 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 asik. Sudah nyampai, sudah nyampai. Duduklah. Duduk dulu, istirahat. Nah, terima kasih Tuhan, sudah nyampai. Nah, halo, apa kabar kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan saya. Yang berikutnya kakak, pada saat perjalanan, wah lelah sekali, banyak masalah yang terjadi, kaki saya juga lecet, pundak saya juga pegel karena membawa beban yang begitu berat ini kakak. Nah kakak-kakak sekalian, saya ingin, karena pada saat ini saya kepingin mengatasi resiko. Nah berarti saya ingin bersama-sama mengajak kakak-kakak berdiskusi dengan saya tentang resiko ataupun manajemen resiko. Nah, kakak, saya berharap ini saya ingin bercerita sambil minta diskusi dan pendapat kakak-kakak sekalian. Bagaimana tentang semua kegiatan yang kita lakukan pasti mengandung resiko. Berarti perlu ada manajemen resiko, kakak. Kakak sekalian, tetap semangat, tetap semangat. Jaga aktivitas, antara aktivitas istirahat tetap dijaga kakak. Nah ternyata kakak-kakak, segala kegiatan harus ada manajemen resikonya. Kenapa? Tujuannya yang pertama adalah memberikan pengetahuan konsep manajemen resiko. Kemudian yang kedua, keterampilan mengidentifikasi resiko dan melakukan asesmen resiko. Itu memberikan seperti itu kakak, agar apa? Agar dapat menerapkan manajemen risiko dengan menyusun daftar risiko yang harus dihadapi atau ditindaklanjuti. Nah sehingga menjamin tercapainya tujuan atau sasaran. Nah itulah tujuannya daripada manajemen risiko kakak. Maka itu kita harus benar-benar kita siapkan, apapun yang terjadi harus di manajemen. Nah, kalau tadi Kak Joko mengatakan ada resiko. Apa itu resiko kakak? Wah luar biasa. Perjalanan Kak Joko tadi sudah kakinya lecet, pundaknya terbeban berat dan lain-lain. Masih banyak lagi Kak. Apa itu resiko? Nah, resiko itu adalah kemungkinan terjadi peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas tujuan, strategi, dan sasaran. Nah, jadi itulah yang namanya risiko. Kalau ada risiko harus tetap kita selesaikan dengan baik. Nah, kita manajemen. Nah, manajemen risiko itu kalau menurut Kak Doko apa ya? Manajemen risiko itu adalah delivery program dan aktivitas secara efektif ya kak. Kemudian delivery program dan aktivitas secara aman. Nah, demikian juga kakak, alokasi sumber daya manusia dan sumber daya fisik dengan efektif. Standar tinggi dalam instruksi dan supervisi. Jadi standar tinggi dalam instruksi dan supervisi. Demikian juga harus ada definisi tanggung jawab yang jelas. Pendekatan sistematis untuk pengambilan keputusan. Nah, ternyata manajemen risiko itu seperti itu, kakak. Nah, jadi mari kakak, nanti kita bersama-sama mengajak kakak untuk bersama-sama berdiskusi. Nah, dalam manajemen risiko, hal penting dalam manajemen risiko itu apa, kakak? Kalau menurut Kak Joko ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama, hal penting dalam manajemen risiko itu adalah proses awal manajemen risiko. Yang kedua, proses inti manajemen risiko. Yang ketiga, proses penunjang manajemen risiko. Yang keempat, pengorganisasian manajemen risiko. Yang kelima kakak adalah kultur sadar risiko. Apa yang kita lakukan pasti ada
resiko. Jadi kultur sadar resiko. Demikian juga implementasi manajemen resiko. Nah, ternyata itu kakak, dari 6 hal itu yang perlu kita berdiskusi benar. Bagaimana kalau hal penting dalam manajemen itu tidak kita mengerti bersama? Ayo, nanti kita akan berdiskusi. Saya tidak ada yang nulis, tetapi nanti kita voice note semua. Biar rame, grup kita nanti bisa rame. Ya. Kakak, demikian juga Kak Doko juga punya angen-angen. Duh, kenapa ya? Atau mengapa pramuka itu terlibat dalam risk taking? Nah, seperti ini. Kepramukaan itu adalah belajar sambil melakukan, kakak. Belajar sambil melakukan. Kalau risk taking bagian dalam proses belajar. Nah, kakak, resiko tidak bisa dipisahkan dengan semua yang kita lakukan dan tidak terpisah aspek kehidupan sehari-hari. Sekali lagi titik tolaknya, kakak. Resiko tidak bisa dipisahkan dengan semua yang kita lakukan dan tidak terpisahkan aspek kehidupan sehari-hari. Maka itu kita semua secara terus-menerus melakukan pengelolaan resiko. Kadang-kadang perlu kita sadari dan kadang-kadang tanpa disadari, tetapi tidak selalu dengan cara sistematis. Itu namanya resiko. Nah, maka levelnya resiko itu ada 2. Mungkin level resiko atau exposure resiko itu, tinggi rendahnya resiko diukur berdasarkan akibat dan kemungkinan. Nah, akibatnya apa? Seberapa besar akibat negatif yang ditimbulkan bila resiko itu benar-benar terjadi. Kemungkinannya seberapa besar kemungkinan resiko itu terjadi. Nah, kalau demikian berarti resiko dan peluang ini perlu kita godok, kakak. Perlu kita godok. Kita perlu mengidentifikasi, mengakses dan memberikan tanggapan dan perlakuan terhadap resiko untuk meningkatkan jaminan pencapaian tujuan, strategi, dan sasaran. Kita perlu menerapkan manajemen risiko, pengelolaan risiko secara teratur. Nah, inilah kakak, sekali lagi kakak. Jadi, monggo, nanti saya berharap kita akan berdiskusi, kakak. Sampai ketemu di dalam kegiatan kita nanti. Mari kita bersukaria, di sini senang, di sana senang. Kita tetap akan bersama-sama berdiskusi tentang manajemen resiko. Terima kasih, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.